Keesokan harinya, berita tentang tertangkapnya Kenshin pun mulai tersebar. Dalam berita itu disebutkan bahwa Kenshin akan dieksekusi pada hari itu. Kaoru yang mengetahui berita itu langsung mengajak Sano dan Yahiko untuk segera pergi menuju tempat eksekusi. Sementara itu, dengan posisi terikat, Kenshin diarak menuju tempat eksekusi. Sesampainya di sana, Kenshin langsung dihampiri oleh Hoji yang berkata bahwa dialah yang akan mengawasi proses eksekusi Kenshin. Setelah Kenshin ditempatkan pada tempat eksekusinya, Kawaji mulai membacakan tuntutan atas dosa masa lalu Kenshin di era Bakumatsu. Namun tampaknya Kawaji tak sanggup jika harus membacakan semua tuntutan itu. Hal itu membuat Hoji marah dan langsung merebut kertasnya. Ia lalu membacakan kembali semua isi tuntutan itu, termasuk nama orang-orang yang pernah Kenshin bunuh di era Bakumatsu. Setelah semua tuntutan itu dibacakan, Hitoki Ribatosai pun dieksekusi. Awalnya, semua orang mengira Kenshin sudah mati dieksekusi. Namun ternyata, semua itu hanyalah sebuah siasat yang dibuat oleh Kenshin dan para polisi. Seito yang menyamar sebagai eksekutor lalu membuka topinya dan berkata bahwa pertunjukan ini sudah berakhir. Hoji yang sadar bahwa polisi sudah menipunya langsung kabur menuju kapal Rengoku. Dan akhirnya, para polisi dan anak buah Shishio pun mulai bertempur. Dalam pertempuran itu, Saito dengan ganas menghabisi musuh-musuhnya tanpa ampun, membuat salah satu Juppongatana yang bernama Usui marah padanya. Usui lalu berlari menyerang Saito, namun sayangnya ia harus mati karena terkena jurus Gatotsu milik Saito. Sementara itu, Kenshin yang sudah mendapatkan kembali Sakabatonya langsung menyerang semua musuh yang ada di hadapannya. Tak lama kemudian, Sano datang dan langsung membantunya. Setelah itu, mereka berdua pun pergi menuju kapal Rengoku. Sesampainya di sana, Kenshin dan Sano langsung menghajar semua anak buah Shishio. Setelah itu, Sano masuk ke bagian dalam kapal dan bertemu dengan seorang biksu. Ia merupakan salah satu anggota Juppongatana yang bernama Yukyuzan Anji. Tanpa basa-basi, Anji pun langsung menyerang Sano. Sano kemudian bangkit dan berkata bahwa Anji adalah salah satu anak buah Shishio yang hebat. Akan tetapi, Anji menyangkalnya. Ia mengatakan bahwa para Juppongatana memiliki kebencian yang sama pada pemerintah. Karena alasan itulah, mereka bersatu dengan Shishio untuk menghancurkan pemerintah. Sano kemudian berkata, meskipun ia juga tak menyukai pemerintah, ia tak akan pernah membiarkan mereka menghancurkannya. Lalu mereka berdua pun kembali bertarung. Meski awalnya kalah, Sano akhirnya berhasil mengalahkan Anji dengan cara memukul kantong menyannya dan langsung membantingnya. Sementara itu, seseorang terlihat berlari menghampiri Kenshin dan langsung menyerangnya. Dia adalah Seta Sojiro yang berhasil mematahkan Sakabato Kageuchi di chapter Kyoto Inferno. Kenshin lalu menanyakan keberadaan Shishio padanya. Ia hanya menjawab bahwa Kenshin tak akan pernah bisa mengalahkannya. Setelah itu, Sojiro pun kembali menyerang Kenshin. Di tengah pertarungan itu, Sojiro berkata bahwa ia akan kembali mengalahkan Kenshin seperti sebelumnya. Kenshin lalu menjawab bahwa hidup itu bukan hanya soal kekuatan saja, tapi juga soal kebenaran. Setelah mendengar jawaban itu, Sojiro terlihat mulai kebingungan dan kehilangan fokus bertarungnya. Dan pada akhirnya, Kenshin pun mengakhiri pertarungan itu dengan mengeluarkan Bato Jutsunya. Sojiro yang sudah kalah pun lalu bertanya pada Kenshin, apa ia sudah membuat kesalahan? Kenshin lalu menjawab, jika Sojiro melakukan semua itu untuk mencari kebenaran, maka semua itu tidaklah salah. Lalu Kenshin pun menyuruh Sojiro untuk mencari kebenaran itu. Setelah mendengar semua perkataan itu, Sojiro yang punya trauma masa lalu pun langsung berteriak. Shin lalu berpindah pada polisi yang sedang menembaki kapal Rengoku menggunakan meriamnya.
Kawaji yang mengetahui hal itu langsung melarang mereka melakukannya. Namun sayangnya, mereka tak mau mematuhi perintah Kawaji karena ternyata semua itu adalah perintah dari Ito Hirobumi. Scene kembali pada Kenshin yang baru saja masuk ke bagian dalam kapal. Ia langsung disambut oleh Hoji yang langsung menyerangnya dengan menggunakan Gatling gun. Shishio kemudian datang dan langsung menghentikan serangan Hoji. Ia lalu berkata bahwa pemerintah pasti akan menenggelamkan mereka berdua karena mereka menganggap Shishio dan Kenshin itu sama. Kenshin yang tak mau mendengar omongan Shishio itu pun langsung menyerangnya. Melihat Kenshin yang nampak kewalahan, Shishio lalu bertanya, "Hanya itukah kemampuanmu, Senpai?" Kenshin tak menjawab dan langsung menyerangnya kembali. Beberapa kali Kenshin harus terjatuh akibat tebasan pedang Shishio yang mampu mengeluarkan api. Sebenarnya, penyebab keluarnya api dari pedang itu adalah karena dua alasan. Pertama, Shishio selalu melumuri pedangnya dengan sejenis minyak yang terbuat dari lemak manusia yang telah ia bunuh. Kedua, Shishio selalu menyimpan bubuk mesiu di sarung tangannya. Itulah sebabnya ia mampu mengeluarkan api dari setiap tebasan pedangnya. Baru pada pertarungan, setelah berhasil menebas punggung Kenshin, Shishio lalu menggigit lehernya. Ia lalu melemparkan tubuh Kenshin ke arah tumpukan peti yang ada di sana. Tak lama kemudian, Saito pun datang ke tempat itu. Ia lalu berkata pada Shishio bahwa tujuannya adalah untuk membalaskan dendam anak buahnya. Shishio lalu menantang dan langsung menyerang Saito saat itu juga. Di saat Saito mulai terdesak, Sano datang dan langsung membantunya. Meski mereka berdua menyerang secara bersamaan, Shishio tetap bisa mengalahkan mereka berdua. Shishio lalu berkata bahwa pertarungan ini sangatlah membosankan. Tak lama kemudian, Kenshin akhirnya bangkit kembali. Shishio yang melihat itu langsung berlari dan menyerangnya. Namun tiba-tiba, Aoshi datang dan langsung menghadangnya. Ia lalu berkata bahwa ia tak akan pernah membiarkan orang lain mengalahkan Kenshin. Lalu Aoshi pun menyerang Shishio. Seperti yang lainnya, Aoshi pun dengan mudah dikalahkan oleh Shishio. Kemudian, setelah semuanya bangkit kembali, Kenshin dan yang lainnya langsung menyerang Shishio secara bersamaan. Dan pertarungan 1 lawan 4 pun dimulai. Sementara itu, Yumi terlihat mulai khawatir dengan keadaan Shishio yang sudah bertarung lebih dari 15 menit. Shishio yang juga menyadari hal itu segera mengambil bubuk mesiu dan langsung menumbangkan lawannya satu persatu. Setelah itu, Shishio mulai merasakan suhu tubuhnya yang semakin meningkat. Yumi yang melihat Shishio tak mampu lagi berdiri langsung menghampirinya. Di saat Kenshin sudah berdiri di hadapannya, Yumi lalu memohon pada Kenshin untuk menghentikan pertarungan itu. Saat itulah, Shishio memanfaatkan kelengahan Kenshin dan langsung menusuknya. Tak lama kemudian, Kenshin pun bangkit kembali dan berkata bahwa kali ini ia akan menghabisi Shishio. Lalu pertarungan akhir antara dua Batosai pun dimulai. Di akhir pertarungan, Kenshin terlihat bersiap untuk mengeluarkan jurus terakhirnya yang bernama Amakakeru Ryuno Hirameki. Setelah itu, ia pun langsung menyerang Shishio. Pada akhirnya, Kenshin pun berhasil mengalahkan musuh terkuatnya itu. Dan tak lama setelah itu, tubuh Shishio Makoto pun mulai terbakar. Setelah pertarungan selesai dan kapal Rengoku mulai terbakar, Kenshin dan yang lainnya pun pergi meninggalkan kapal itu. Sesampainya di pantai, Ito Hirobumi dan para polisi langsung menyambut kedatangan Kenshin dan yang lainnya. Kemudian ia berteriak dan mengatakan bahwa Hitokiri Batosai sudah mati bersama era Bakumatsu.
Dan sebagai bentuk terima kasih, Ito dan para polisi pun memberikan penghormatan pada Kenshin dan yang lainnya. Di akhir film, kita akan melihat Kenshin dan Kaoru yang sedang menikmati pagi. Lalu tiba-tiba Kenshin menatap Kaoru dan bertanya,